Siapa yang menganggap Muhammad ditempatkan sebagai fisik, maka itu orang yang disebut membelot. Afain mata au qutilan qalabtum ala aqabikum, maka dia adalah yang membelot, mengingkari, menengok punggung, memunggungi. Sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia itu ngomong sebelumnya. Apakah jika dia wafat, kamu anggap Muhammad itu meninggal, tidak ada lagi Muhammad selanjutnya? Karena kamu anggap tidak ada, maka Muhammad ya juga kamu tiadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa dzakuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idza kuntum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, insya Allah asumsikan saja Romo sudah sembuh, cuman memang belum bisa fit ya, karena ada sesuatu ya, guys, gampangannya gampang masur, tinggal itu saja. Dan doa restunya semoga tuntas ya. Sebuah ikatan berkaitan dengan wadakuru nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat besar. Itu adalah saat wadakuru nikmat Allah. Di balik kalimat wadakuru itu kan ingatan. Jadi manusia itu memiliki ingatan yang berkaitan sesuatu yang telah dilakukan. Yang di sini mengikatkan diri dalam sebuah kesadaran untuk memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi perintah Allah. Perihal zikir itu sendiri, di balik zakaro zikir, di balik ingatan adanya sebuah peristiwa, ditunjukkan adanya sebuah ilmu zikir. Banyak orang nek wong duwe ilmu itu menyalahpahami dikira ilmu rono-rono, ilmu katigdayan, ilmu apa jenenge, ilmu katigdayan. Memang nek dijabare nganggo cara Jawa, banyak orang awam itu akhirnya berpikirnya itu engko nek duwe ilmu kuwi edan.
Akeh sing memahami kok edan ki padahal gak waras. Ilmu ini menjadikan waras, menjadikan sadar terhadap keberadaan jati diri. Jadi di balik ingatan itu adanya sebuah peristiwa, wadhkuru nikmatullah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena ada peristiwa ditunjukkan, bukan metode, ditunjukkan zikir. Zikir itu adanya sebuah ingatan keberadaan Tuhan. Di balik kalimat zikir itu ada ingatan perihal keberadaan Tuhan dan ada ingatan keberadaan jati diri fitrah manusia. Dan perihal kehidupan ini supaya berada di dalam manusia sadar kita tuh di dunia itu ngapain, di dunia itu melakukan apa sih, sehingga tidak terlena dalam bentuk larut kepada hal ikhwal material dunia, bersungguh-sungguh tapi tidak larut. Ilmu ini adalah perihal itu. Jadi ada 4 hal atau 5 hal tadi itu ya. Adanya sebuah peristiwa ingatan, ya. Ingatan itu perihal zikir. Zikir ini perihal keberadaan Tuhan, perihal keberadaan jati diri fitrah manusia untuk merealisasikan fa'akim wajaka lidini hanifah fitratullah. Nek gak ndiwi ilmune fitrah, fa'akim wajaka lidini hanifah fitratullah, nek ngamalne piye? Hadapkan wajahmu kepada fitrahnya Allah. Kini gak diwing ilmune nek ngamalne piye. Seperti ulul albab alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Makanya saat Nabi Muhammad menerima ayat ini, mengingat ayat ini, dibaca berulang-ulang sampai lupa sudah waktu subuh, kemudian diparani sama Bilal, didatangi sama Bilal, diingatkan sama Bilal bahwa matahari bentar lagi sudah jedul, pamane awake dhewe wis jam 6 begitu. Jadi Nabi menangis sejak sebelum subuh sampai subuh. Kemudian akhirnya Nabi ngikuti Bilal sholat. Setelah sholat, ini cerita umum yang berkembang ya. Tapi cerita sebenarnya seperti apa, ya memang ada soroso seperti ini sih. Tapi sebenarnya sholatnya seperti apa, kita ikuti aja alur sejarahnya untuk sementara begitu. Terus kemudian setelah selesai sholat, Nabi menjelaskan ayat ini banyak yang tidak paham dan tidak mengerti. Saat Al-Imran 190-191 itu banyak bisa mengucap, akan tetapi ayat ini sering diangkat oleh orang-orang setelah kita nanti, tapi tidak ada yang bisa, sedikit sekali yang mampu merealisasikan dalam kehidupan nyata. Ulul albab, orang yang berada di dalam kesadaran inti.
Ya zakurnallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fis samawati wal ardi dan seterusnya itu. Jadi banyak difahami memang, apalagi saat dikaitkan dengan ilmu sangkan paraning dumadi, sebab penjelasan ilmu sangkan paraning dumadi itu umumnya kan dawa penjelasannya itu sing sesepuh paranormal iki kan empere karo dalane iki ombo empere. Jadi menjelaskan empere iki di ngarep, halamannya itu di depan, tapi penjelasannya itu seperti halamannya itu sampai Surabaya. Halamannya wong liya, daline wong liya itu dianggap halamannya sendiri begitu. Itu dijelaskan semua. Nah, ilmu sangkan parang dumadi kan simpel ini. Pada karo ilmunipun pundi ya Nabi? Mangap, dulang uyah, gelagepen asin, yes itu gitu loh, asin itu gitu loh. Ini sing dijelasne wong-wong itu rasane uyah nggak ngerti, rasane garam nggak ngerti, tapi cerita tentang garam, asal usulnya garam, cara distilasi garam, cara jemur garam, cara laut digodok, kemudian banyu laut digodok akhirnya mengkristal jadi garam. Nah, itu diceritakan sedemikian rupa, tapi endi sing diarani garam ki? Itu yang terjadi selama ini, sehingga saat itu dijelaskan di awam itu daki-daki, pelik, mulet, bulet gitu ya, wis kaya katoke polisi ngisor ditaleni gitu untuk terang ngalih-ngalih. Jadi itu yang terjadi. Ilmu sangkan paraning dumadi ing ilmu asal usul kehidupan. Nah itu Sabtu Palon ya kenggo menagih janji ya, gitu. Semuanya kan tafsir, semuanya kan membaca dari sejarah yang dikembangkan. Biasanya maca sejarah ki nek gak ngoh ditambahi halaman kan ben ketok wah, ben ketok wah. Ya. Padahal ilmu zikir itu simple. Ditakok ke ahline ini, iki lo dididing irunge ini ya, gitu. Kemudian makanya wa innahu la ilma lisah, sesungguhnya dia dengan sebenar-benarnya nyoto, lamnya takkid, ya innahu la ilma itu mutlak, adanya sebuah ilmu keberadaan yang membangkitkan, membangunkan kesadaran seseorang untuk menjadi disebut hamba. Nah, itu. Fala tamtaruna biha,
maka akan menjadi manusia yang hidupnya tidak berada di dalam keraguan, karena di dalam kepastian mengenal Tuhan, dalam kepastian mengenal jati dirinya, dalam kepastian bahwa di dunia itu metode, sistem, hidup, semua yang dilakukan itu adalah berproses kembali kepada Tuhan. Jadi bagaimananya itu adalah lahir jasad berfungsi sebagai transportasi atau alat yang menghantarkan penumpang, mengantarkan intinya manusia untuk sampai kepada tujuan, menghantarkan hati, ruh, dan rasa untuk menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, untuk menyatakan seyakinnya akan keberadaan Tuhannya, menuju kepada Tuhan. Itu disebut orang-orang yang tidak ragu dan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Fattabi'un, orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang berada hadza siratum mustaqimah, orang-orang yang berada di dalam sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim lahir menjalankan tatanan syariat, intinya tidak berpecah belah, batinnya berhakikat karena ada orientasi, ada ingatan hati tentang Tuhan. Itu saat kita berbicara perihal sebuah kebenaran. Ya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Lah proses untuk, banyak kadang ditanyakan, lah prosesnya gimana? Prosesnya di dalam Al-Quran, kalau kita di dalam kitab yang terekam di semua agama itu sebenarnya sih terekam semua ya. Kristen Baptis, mandi di Gangga, duduk di bawah pohon ara, ya, kita ngambil untuk dipadankan dengan yang lain bagi pemilik keyakinan yang lain. Sopo wonge sing dik gulune ora enek ikatan, sapa sing dik gulune ora enek ikatan dari ketaatan pada imam zaman. Man khola ayatan minat ta'atin laki Allah yaumal qiyamah, tanpa hujah tidak ketemu imam zaman, maka dipastikan pada hari kematiannya itu tanpa memiliki pijakan, tanpa memiliki pijakan yang membelanya. Kemudian dikatakan sebagai orang yang melepas
ketaatan pada imam zaman. Lan barang siapa, nanti barang siapa yang melepas tangannya karena tidak ada baiat, maka dianggap tidak ada ketaatan. Artinya enggak daftar, ya enggak entuk ijazah, walaupun belajar tentang mata pelajaran tersebut, tapi dia tidak terdaftar. Hanya dengan yakin kalau dia belajar seperti orang-orang dulu orang kan baik, dulu kan di UGM, Mbah Gumbien kan di ITB, sing dipelajari ini. Kemudian dia membeli buku-buku tentang jurusan koyok baik, mungkin belajar di nggone mepet koyok ngemplok. Jadi pada saat nerok nembai kakeknya sing di UGM, sing di IPB, sing di UI, sing di STT, Mbah Gumbien di STT, Mbah Gumbien di Universitas A, Universitas B, akhirnya iso mulang, akhirnya iso dadi iki dan iki. Terus dia akhirnya tuku buku sak oke-oke kaya mbae. Gak ngerti nek mbae itu kedaftar sebagai mahasiswa. Dan dia itu diwisuda. Setelah selesai, dia pertama ya daftar. Setelah itu dibaiat bahwa dia sebagai mahasiswa. Setelah itu baiat kedua diwisuda. Kan gitu. Kemudian setelah itu dibaiat ketiga jadi karyawan, jadi PNS begitu. Itu kemudian putune sing saiki nerokne kaya mbae jaman biyen, kemudian belanja budal shopping, semua buku dibaca, dipelajari dengan keyakinan suatu saat akan jadi pejabat, suatu saat akan roh duwe sawah, akan diganjar. Orang ngerti nek mbah-mbah biyen itu, padahal itu terdaftar sebagai mahasiswa, terdaftar sebagai wisudawan. Nerokne polane ya klambine ya diterokne nganggo kopiah, nganggo klambi, sampai sing biyene mung nganggo kaos saiki malah nganggo klambi sing diarani baju kafir, baju takwa. Kan gitu. Terus dengan keyakinannya ini apa meneh nganggo baju jelok wis teko ngisor. Wis dengan yakin. Dalile ya padha karo mbae, padha kan. Tapi dinteni ra entuk ijazah. Lah ora daftar kok. Nah, itu maka barang siapa sing mati dalam keadaan tidak ada baiat di lahirnya, matinya adalah mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu ora kok bodoh. Jahiliyah itu mati gelap. Mati bisa jadi pintar tapi gelap karena tidak tahu pintu pulang kembali kepada Tuhan. Makanya ada satu kalimat bahwa siapa di dunia ini tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan Tuhan, yang tidak dapat menunjukkan jati diri fitrah manusianya,
yang tidak dapat menjadikan basiroh dunia, inti dalam menjalani hidup di dunia, maka gurunya dipastikan setan. Kalau itu Imam Al-Ghazali. Tapi kalau Al-Muqit Munandullah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, maka gurunya iblis yang gitu. Maksudnya iblis itu angen-angen di dewi, pinter di dewi, kan, ngorek di dewi, kan. Tuh. Nah, cuman kalau kita menggunakan hadis itu pasti banyak dibantah, kadang itu pro kontra. Dan kalau di pro kontrai tentang hadis itu ya bagi yang kritis pasti menemui kadang hadis itu muncul jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Tapi nek wis Al-Qur'an kan konkret. Qolatil a'rabu amanna kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Yang gitu. Ayat ini sing tinggi korban itu wong Badui. Wong Badui dianggap wong Arab sing pinggiran. Wong Arab ndesip. Padahal ayatnya enggak enek. Arab desite kan gak enek. Ya Quran yang menyebut qolatil Arab. Karena memang Nabi Muhammad hidup di Arab. Ya di Jazirah Arab. Jadi orang-orang Arab itu orang yang bertemu dengan Nabi, dia itu mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, saya ini orang yang iman, saya telah iman kepadamu. Nabi menjawab, iman itu harus ada fakta realisasi tentang persaksian. Bukan masalah fisik lahir jasadiahku. Gitu. Karena aku sebagai Muhammad sama dengan Muhammad sebelumnya, gampangannya kan begitu. Wa ma Muhammadun ila rasul qad kholat min kubrusul. Jadi sungguh bahwa duduk fisiknya Muhammad sebelumnya telah berlalu Rasul persis seperti dia. Kalimat wa ma Muhammadun ila rasul qad kholat min kubli rasul itu berarti memiliki kederajatan yang sama, tingkat yang sama, dimensi yang sama, kualitas yang sama, fungsi yang sama, tugas yang sama. Artinya bahwa di zaman Nabi Muhammad sebagai Muhammad sudah ada Muhammad sebelumnya. Walaupun namanya Adam, Idris, Hud, Soleh, tapi di posisi qad kholat min kubri rusul. Qad kholat, sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia. Fungsinya sama, tugasnya sama, polanya sama, dalam pengertian yang membentuk kepribadian itu sama. Apakah jika Muhammad secara fisik meninggal, kamu kira itu fisiknya? Muhammad itu fisiknya. Siapa yang menganggap Muhammad ditempatkan sebagai fisik, maka itu orang yang disebut membelot.
Afain mata au kutilang kolabtum ala aqabikum, maka dia adalah yang membelot, mengingkari, menengok punggung, memunggungi. Sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia itu ngomong sebelumnya. Apakah jika dia wafat, kamu anggap Muhammad itu meninggal, tidak ada lagi Muhammad selanjutnya? Karena kamu anggap tidak ada, maka Muhammad ya juga kamu tiadakan. Itu sih Rasulullah tataro. Maka kemudian kenapa di dalam hadis rame yang saat ini dibicarakan banyak orang, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti namanya bapakku, Muhammad bin Abdullah. Jadi nek enek sing memahami jenengi ya kaya Nabi Muhammad bin Abdullah, bapak Abdullah, itu keblinger. Karena Muhammad dalam fungsi tugas yang sama persis. Nabi Muhammad dulu di 1400 tahun yang lalu, sekarang itu yang berfungsi Imam Mahdi itu adalah fungsinya, tugasnya itu manfaat dan faedahnya tumekone kepada Tuhan, mengetahui tentang jati diri fitrah manusianya, mengetahui keberadaan Tuhannya, mengetahui tentang hidup dan kehidupan yang bagaimana menjalani hidup ini, sama persis gak iso mandek sisih. Jadi Muhammad sekarang sama dengan Muhammad yang lalu. Abdullah itu sifatnya ruhiyah. Maka kolati Arabu amanah. Jadi bukan Muhammad fisik, saiki nek ndelok tanda fisik Imam Mahdi jenenge padha, jenenge bapake ya padha. Bathuke ombo ora, ciut ya enggak. Itu maknane itu uteknya itu ora dadi kultus, utaknya itu tidak dijadikan sebagai ego. Nah, di situ ini sekilas saja. Kita kan intinya tadi, saat orang-orang Arab saat itu mengatakan kulampun iman, iman orang ngono, ora perkara fisik. Kulam tu'minu, kamu belum kategori iman. Walakin kul aslamna, kamu sudah Islam, kamu sudah berbaik, kamu sudah bersosial yang baik, kamu sudah produktif, memberdayakan diri, manajemen administrasi yang baik. Ya, itu Islam, selamatin kehidupan, kami Islam. Walamma yadkhuli iman fi qulubikum, tapi kamu harus dengan legowo, lilo, tulus, jujur, katakan aku Islam, belum iman. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu yang wujudnya adalah kamu bertatap muka langsung dengan saya untuk meminta ilmu yang menjadikan kamu bersaksi keberadaan Tuhan. Karena ini tugas saya untuk menunjukkan keberadaan Tuhan dan menunjukkan keberadaan jati diri fitrah manusiamu. Dan bagaimana kamu menjalani hidup.
supaya dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam fadl rahmatnya itu seperti apa. Oh nggih Kanjeng Nabi. Terus ya nembunga nek kowe nyuwun ilmu yang membuka hakikat jati dirimu. Itu nggih. Lah itu baru setelah innaladzi yubayyi'unaka baiat, daftar jadi mahasiswa, daftar jadi santri, bakale diwisuda nek wis tamat. Ora daftar kon njaluk diwisuda. Walaupun manggon di jero ya ora diwisuda gitu lah. Lah wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum. Itu kamu disebut taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kamu mengenali siapa itu Tuhanmu yang bernama Allah, dan mengetahui Rasul itu bukan masalah fisik dan tidak mengurangi sedikit pun amal perbuatan yang telah kamu lakukan sebelum baiat. Yaitu makanya inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira. Sungguh bahwa risalah kerasulan itu menjadikan seseorang itu bersaksi, menjadikan orang itu tahu hakikat diri, hakikat kehidupan. Wanadhiron, yang dilakukan jika niatnya benar, tujuannya benar, karena menjalankan perintah Allah melalui sang khalifah, maka wanadhiron, dijamin perbuatanmu dalam fadl rahmatnya. Itu bukaannya sebuah keimanan